Shalom, jumpa lagi dengan saya PDP Tan Johan dalam renungan hari ini, hari Rabu tanggal 18 November 2020. Renungan yang akan saya bagikan terambil dari Yesaya 28 ayat 23 sampai dengan 29 yang berbunyi, "Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul, dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum, jawahut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya. Mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Renungan yang akan saya bagikan pada hari ini bertema penderitaan ada gunanya. Nat yang saya ambil itu adalah dari ayat yang ke-29 yang berbunyi, "Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan." Di masa-masa susah, saya sering mengeluh, siapa yang butuh penderitaan? Saya tidak perlu. Namun, Yesaya 28 dan pengalaman saya sendiri telah membuktikan bahwa pertanyaan seperti itu merupakan reaksi yang kurang tepat. Kita memang tidak memerlukan kesusahan, tetapi kita perlu diubah dan bertumbuh menjadi dewasa. Di tangan Allah, kesusahan dapat menjadi alat yang efektif untuk memacu pertumbuhan yang kita perlukan. Di ayat 23 sampai dengan 28, kita membaca perumpamaan Nabi Yesaya yang puitis. Perumpamaan itu ditulis untuk membantu orang Israel agar dapat memahami bagaimana Allah bekerja dan apa yang ingin diwujudkannya dalam hidup mereka ketika melalui masa-masa sukar. Seorang petani digambarkan sedang membajak tanahnya dengan sangat terampil, menabur benih, kemudian mengirik hasil panennya. Jika tanah dapat bicara, mungkin ia akan mengeluh, siapa yang mau dibajak dengan menyakitkan seperti ini? Namun penderitaan bukanlah tidak berguna. Yesaya menceritakan bahwa petani telah diajar Allah untuk belajar menurut ukuran dan tepat waktu, memperlakukan gandum yang lembut dengan hati-hati dan gandum jenis lain dengan dipukul-pukul. Dan masa panen pun pasti segera tiba. Saat menghadapi masa-masa sukar,
kita mendapat jaminan bahwa Allah petani itu adalah Allah kita juga, yang ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Ayat 29. Dia selalu memperlakukan kita bijaksana dan mempunyai tujuan, sehingga menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Ibrani 12 ayat 11. Kesimpulannya, bila kita mempercayai Allah, penderitaan adalah kesempatan untuk bertumbuh. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, terkadang kita mengeluh apabila masa kesukaran atau ada penderitaan sedang melanda, sakit penyakit, tetapi di balik peristiwa itu ada maksud Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan memakai situasi-situasi sulit, memakai penderitaan-penderitaan, bahkan sakit penyakit kita untuk membawa kita mengerti akan hidup ini, dan dengan itu kita mendekat kepada Tuhan untuk Tuhan yang luar biasa yang Tuhan telah rancangkan dalam hidup kita. Dan jika kita sebagai orang percaya dapat menangkap apa maksud Tuhan itu, kita akan diberikan kekuatan, kesabaran, dan pengertian akan maksud Tuhan yang membawa kita lebih dekat kepadanya, mengerti kehendaknya, dan menjalankan segala perintahnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan berkat-berkatnya tercurah bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.